Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 pengantar bisnis ingin mempresentasikan laporan UKM Warkop Sodarata, yang dimana materi pertama akan dibacakan oleh Nirwana Aulia Juwita. Dipersilahkan. Sejarah dan profil bisnis. Warung makan ini didirikan pada tahun 2016 oleh seorang pengusaha lokal yang memiliki minat besar dalam memasak dan kuliner. Dengan fokus pada hidangan lokal dan keahlian kuliner, warung makan ini telah menjadi bagian integral dari komunitas sekitar. Berbeda dari pesaingnya, keunikan bisnis ini terletak pada penggunaan bahan-bahan berkualitas dan penyajian hidangan dengan sentuhan personal yang menciptakan pengalaman makan yang autentik. Meskipun baru berdiri, warung makan ini telah mampu menghasilkan pendapatan sekitar 300.000 per hari. Warkop merupakan jenis usaha kecil menengah yang memiliki sejarah panjang di Indonesia. Bisnis warkop biasanya dimulai sebagai warung kecil yang menyediakan kopi dan makanan ringan untuk pelanggan yang ingin berkumpul. Sejarahnya bisa ditelusuri kembali ke masa penjajahan Belanda, di mana budaya minum kopi sangat populer. Profil bisnis warkop pada dasarnya adalah tempat yang menyediakan aneka jenis kopi, mulai dari kopi tubruk, kopi susu, hingga kopi spesial dengan berbagai variasi. Selain kopi, warkop juga menyediakan cemilan atau makanan ringan seperti roti bakar, pisang goreng, atau gorengan lainnya. Materi kedua akan dibacakan oleh Email Silalahi. Dipersilahkan. Baik, selanjutnya yaitu produk dan layanan. Menawarkan hidangan lokal khas dengan variasi menu yang luas serta layanan catering untuk acara kecil. Keunggulan utama adalah rasa hidangan lokal yang khas dan layanan catering yang dapat disesuaikan. Produk serta layanannya antara lain seperti kopi variatif, minuman non-kopi, makanan ringan, dan makanan pendamping. Serta layanannya yaitu tempat nongkrong, atmosfer unik, Wi-Fi dan colokan listrik, serta pelayanannya yang ramah. Oke, selanjutnya materi akan dibacakan oleh Mufarizan Aisyakur. Selanjutnya, pengembangan produk dan layanan. Pengembangan produk dan layanan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah atau UKM di warung kopi atau warkop bisa dilakukan dengan beberapa langkah, yaitu inovasi menu, menambah variasi menu minuman, kopi atau makanan ringan, menciptakan minuman kopi spesial atau menghadirkan minuman non-kopi untuk menarik pelanggan yang tidak minum kopi. Kedua, pelayanan pelanggan, meningkatkan kualitas pelayanan seperti kecepatan layanan, keramahan, dan konsistensi dalam menyajikan produk. Ketiga, pemasaran kreatif, memanfaatkan media sosial, program loyalitas pelanggan atau kerjasama dengan komunitas lokal untuk memperluas jangkauan dan meningkatkan kesadaran merek. Keempat, pelatihan karyawan, melatih karyawan dalam teknik penyajian kopi yang baik dan keterampilan dalam berkomunikasi dengan pelanggan. Kelima, kualitas produk, memastikan kualitas produk yang baik dengan menggandeng penyedia kopi berkualitas tinggi. Yang keenam, penyediaan ruang kerja, memperluas layanan dengan menyediakan ruang kerja yang nyaman bagi pelanggan yang ingin bekerja atau berkumpul. Selanjutnya, target pemasaran. Sasaran utama adalah pelanggan lokal, namun mereka juga menarik wisatawan yang mencari pengalaman kuliner khas daerah. Beberapa target pemasaran umum termasuk: yang pertama, identifikasi pasar target; yang kedua, penetrasi pasar lokal; yang ketiga, kemitraan dengan bisnis lain; yang keempat, pemasaran digital; kelima, fokus pada keunggulan produk dan layanan; dan yang terakhir, keenam,
layanan pelanggan yang unggul. Keberhasilan pemasaran UKM seringkali memerlukan kombinasi dari beberapa strategi untuk mencapai target pasar dengan efektif. Selanjutnya, materi yang keempat akan dibacakan oleh Astita. Dipersilahkan. Materi yang keempat yaitu strategi menjangkau pemasaran dan pelanggan melalui promosi lokal, media sosial, dan kualitas pelayanan yang konsisten untuk mempertahankan pelanggan setia. Terdapat beberapa strategi yang bisa diterapkan, yaitu 1. Penggunaan media sosial. Manfaatkan platform media sosial seperti Instagram, Facebook, atau Twitter untuk mempromosikan produk, menyajikan menu, serta berinteraksi dengan pelanggan potensial. 2. Program loyalty pelanggan. Berikan insentif kepada pelanggan setia melalui program loyalty seperti kartu stem atau diskon khusus setiap pembelian tertentu. 3. Kemitraan lokal. Bangun kemitraan dengan bisnis atau komunitas lokal untuk meningkatkan jangkauan dan menjangkau audiens baru. 4. Layanan antar. Jika memungkinkan, tawarkan layanan antar untuk memperluas jangkauan geografis dan memberikan kenyamanan kepada pelanggan. 5. Penyediaan Wi-Fi dan area bersantai. Ciptakan suasana yang nyaman di warkop dengan menyediakan Wi-Fi gratis dan area bersantai untuk menarik pelanggan yang ingin bekerja sama atau bersantai. Materi kelima akan dibacakan oleh Putri Felicia. Dipersilahkan. Oke, yang kelima ada strategi dan tantangan. Keberhasilan telah dicapai melalui program loyalitas pelanggan, kolaborasi dengan influencer lokal, dan partisipasi aktif dalam acara komunitas. Tantangan utama adalah meningkatkan efisien operasional sambil mempertahankan kualitas dan daya tarik produk makanan mereka. Upaya mengatasi melalui peningkatan pelatihan karyawan, penggunaan teknologi untuk otomatisasi proses, dan evaluasi rantai pasokan. Terdapat beberapa tantangan seperti yang pertama ada persaingan ketat. Industri kopi memiliki persaingan kuat baik dari warung kopi besar maupun merek kopi terkenal. Yang kedua ada manajemen keuangan. Pengelolaan keuangan yang efisien diperlukan untuk mengelola persediaan bahan baku, menjaga margin keuntungan, dan mengelola biaya operasional. Yang ketiga pengelolaan sumber daya manusia, mencari, melatih, dan mempertahankan karyawan yang berkualitas untuk memberikan layanan terbaik pada pelanggan. Beberapa solusi yang dapat membantu dalam menghadapi tantangan di antara lain. Yang pertama ada diferensiasi produk. Ciptakan keunikan pada kopi atau hidangan lainnya seperti kopi spesial, variasi rasa, atau makanan khas yang membuat warkop Anda berbeda dari yang lain. Yang kedua ada pemasaran kreatif. Manfaatkan media sosial dan strategi pemasaran online untuk menjangkau audiens yang lebih luas serta tawarkan promo atau diskon spesial untuk menarik pelanggan baru. Yang ketiga, ada manajemen yang efisien. Gunakan sistem manajemen yang baik untuk mengontrol inventaris, biaya operasional, dan keuangan agar tetap seimbang serta mencapai efisiensi. Materi keenam akan dibacakan oleh Lintang Sulistia. Dipersilahkan. Baik, selanjutnya rencana pertumbuhan bisnis. Rencana untuk memperluas jangkauan melalui cabang baru dan meningkatkan layanan catering di sektor korporat. Strategi keuangan meliputi pembiayaan internal dan eksternal, serta pengelolaan arus kas dan investasi. Ada beberapa langkah yang bisa dipertimbangkan. Yang pertama, pemahaman pasar. Lakukan riset pasar untuk memahami preferensi pelanggan, tren konsumen, dan saingan di lokasi yang dituju. Ini membantu dalam menyesuaikan produk dan layanan Anda dengan kebutuhan pasar. 2. Perluas jangkauan. Pertimbangkan untuk membuka cabang baru atau mengembangkan model waralaba agar dapat menjangkau pelanggan di lokasi yang berbeda. Selanjutnya, visi jangka panjang. Menggunakan teknologi untuk manajemen pesanan, inventaris, dan meningkatkan kehadiran online melalui aplikasi pemesanan. Rencana inovasi termasuk sistem pemesanan online yang lebih canggih dan aplikasi loyalitas pelanggan.
Tujuan mereka adalah menjadi destinasi kuliner terkemuka di daerah dan memperluas kehadiran mereka di pasar. Dengan pendekatan yang komprehensif, terdapat kualitas, layanan, dan inovasi, warung makan ini berusaha untuk mempertahankan pangsa pasar dan mencapai tujuan jangka panjang di dunia kuliner yang kompetitif. Baik, itulah presentase dari kelompok 4. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.